Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mama Afidi. Di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip hidup agar kita bisa berhemat, dan tentunya kita tidak akan takut dalam menghadapi keadaan ekonomi yang saat ini terasa tidak baik-baik saja, atau semakin lama semakin terasa sulit ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video, saya mau menyapa teman-teman dulu. Bagi yang baru mampir ke video saya, ke channel saya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman. Dan saya doakan kepada teman-teman semua agar dalam keadaan selalu sehat walafiat, melimpah rezekinya, dan tercapai apa yang dicita-citakan. Amin ya robbal alamin. Nah, saya lanjutkan lagi video saya. Saya di sini berbicara tentang hemat dalam mengatur keuangan. Ya, semoga saja ini bisa membantu teman-teman dalam mengelola keuangan. Bagaimana saja itu hemat dalam mengatur uang? Yaitu yang pertama, kita harus bersyukur dan menerima. Yaitu apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, jangan kita tergoda atau tergiur dengan gaya hidup orang lain. Dengan kita bersyukur dan menerima apa yang kita miliki, maka kita akan lebih bijak dalam mengelola keuangan, yang bisa membuat hidup kita lebih tenang karena tidak membandingkan dengan orang lain. Kemudian yang kedua, hidup bermanfaat. Bagaimana itu maksudnya yang hidup bermanfaat? Yaitu hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Misalnya nih ya teman-teman, kita mempunyai kebiasaan setiap weekend itu makan bareng keluarga di restoran yang mewah. Ya, menurut saya itu sih bisa saja atau sah-sah saja dilakukan, asalkan tidak terlalu berlebihan. Artian tidak usah setiap minggu kita lakukan itu makan di luar, akan tetapi cukup satu kali saja dalam sebulan, ataupun dalam perayaan-perayaan tertentu. Misalnya ada di keluarga kita yang salah satunya berulang tahun, nah bolehlah kita keluar ya, makan bersama keluarga kita ke restoran yang mewah. Nah, selebihnya itu kebiasaan kita yang setiap minggu makan di luar, kan uangnya itu bisa ditabung ataupun diinvestasikan. Misalnya kita belikan emas, sekedar kita simpan saja uangnya itu, sewaktu-waktu kita membutuhkan ada pegangan uang di tangan kita. Pastikan setiap pengeluaran yang kita lakukan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan kita menyesuaikan dengan kemauan kita. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus bisa menghargai hal yang kecil atau yang sedikit. Misalnya ya teman-teman, anak kita ini sering suka sekali jajan di luar. Meskipun jajan itu tidak banyak ya, 5.000, 10.000, 15.000, tapi kalau kita buatkan cemilan di rumah itu akan lebih irit. Meskipun sepertinya kecil ya, cuma 5.000, 10.000, tapi kalau itu dilakukan continue terus setiap hari anak kita jajan seperti itu, ya lumayan kan kalau dikalkulasikan dalam sebulan. Sedangkan kalau kita bikin sendiri snack atau cemilan buat anak kita, pertama akan lebih sehat. Apabila anak-anak lebih sehat, jarang sakit, ya otomatis pengeluaran untuk pengobatan kan juga berkurang. Terus yang kedua juga lebih higienis, dan yang ketiga tentunya lebih hemat. Kemudian yang keempat, kita jangan gampang terpengaruh pada omongan orang lain. Contohnya nih, kita punya teman ngajakin belanja, ini ada loh perabotan baru bagus loh,
padahal kita sudah punya di rumah. Nah, di sini kita harus kuat pendirian atau tetap pendirian kita bahwa kita tidak perlulah beli itu karena kita sudah punya. Jangan karena gengsi sama teman, gengsi teman punya kok aku enggak. Jangan ya teman-temannya, buang jauh-jauh itu gengsi, karena gengsi itu tidak akan membuat kita kaya, yang ada membuat kita kantong kita bolong. Itu mending uangnya ya, barang yang mahal itu daripada dibelikan, mending uangnya kita tabung atau sekali lagi harus kita investasikan dan belikan emas. Kemudian yang kelima yaitu prinsip sedikit demi sedikit menjadi bukit. Nah, bagaimana itu? Yaitu kita tuh harus konsisten dalam menabung. Misalnya menabung emas dari yang gramnya kecil-kecil, kemudian nanti kita tukar ke yang besar. Lama-lama emas yang gramnya kecil-kecil tadi akan menjadi besar, tentunya nilainya pun akan menjadi semakin bertambah. Apalagi kita semua tahu ya teman-temannya, harga emas sekarang ini sudah melambung tinggi ya, sudah mencapai 1,5 juta per gram. Jadi di sini kita bisa merasakan manfaatnya dari sedikit demi sedikit menjadi bukit. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu kita harus selalu berhati-hati dalam keputusan tentang uang kita. Misal nih, ada teman yang mengajak investasi yang gak jelas atau investasi bodong dengan iming-iming hasil yang besar dan cepat. Kita jangan langsung percaya dan tergiur dengan iming-iming yang mustahil atau di luar nalar kita hitungannya itu ya teman-temannya. Yang penting kita cek dulu kebenarannya, apakah benar dengan investasi sekian mendapatkan sekian banyaknya hasilnya, agar nantinya kita ini tidak terjebak dan kita tidak rugi. Jadi lebih daripada kita spekulasi hal yang mustahil itu, mending uangnya kita investasikan. Lagi-lagi kita mending beli emas atau uangnya kita tabung. Jadi dalam pengelolaan uang yang bijak ini, maka hidup kita akan tenang meskipun kondisi sekarang ini yang tidak sedang baik-baik saja ekonomi Indonesia ya teman-teman ya, seperti inflasi lah, deflasi lah, bla 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 lah. Tapi karena pondasi keuangan atau ekonomi kita kuat, sudah kita persiapkan jauh-jauh hari, maka kita akan tetap tenang dalam menghadapi dalam menjalani kondisi seperti ini, dan kita tentunya akan terhindar dari stres. Sekian dulu video dari saya akhiri dengan mohon maaf sebesar-besarnya apabila kata-kata saya tidak berkenan di hati kalian, dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.